Hai semua. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang purposive dan convenience sampling. Tapi sebelum lanjut bahas materi, kita kenalan dulu ya. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri atas nama Nima Dewina Arsani, nomor absen 3, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilo Putri Sri Atnyani, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Niwayantata Amrita, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Nikadek Purnamasari, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Putrina Delia Cintia Wulandewi, nomor absen 8. Baik, demikian perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, mari kita lanjutkan mengenai pembahasan tentang purposive sampling dan convenient sampling. Adapun pokok bahasan yang kami bahas dalam video ini, yang pertama yaitu mengenai pengertian, yang kedua yaitu kondisi populasi yang cocok diterapkan, yang ketiga ilustrasi sederhana, yang keempat kelebihan dan kekurangan, dan yang kelima yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu mari kita bahas mengenai metode pengumpulan data sampling. Perlu kita ketahui bahwa metode pengumpulan data atau sampling dibagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang dimaksud dengan probability sampling ialah teknik untuk memberikan peluang yang sama pada setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dengan kata lain, cara pengambilan sampel yang memberikan kesempatan yang sama untuk diambil kepada setiap elemen populasi. Adapun yang termasuk dalam probability sampling, yang pertama yaitu sample random sampling, yang kedua yaitu systematic sampling, yang ketiga stratified sampling, yang keempat cluster sampling, dan yang kelima yaitu multi-stage sampling. Sedangkan non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel tidak dipilih secara acak. Unsur populasi yang terpilih menjadi sampel bisa disebabkan karena kebetulan atau karena faktor lain yang sebelumnya sudah direncanakan oleh peneliti. Adapun yang termasuk non-probability sampling, yang pertama yaitu purposive sampling, yang kedua quota sampling, yang ketiga convenience sampling, yang keempat snowball sampling, yang kelima deviant case sampling, dan yang terakhir sequential sampling. Dalam video ini, kelompok kami hanya akan membahas mengenai purposive sampling dan juga convenience sampling. Next. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian purposive sampling atau judgment sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara tidak acak. Dalam pengambilan sampelnya, peneliti telah menetapkan ciri-ciri tertentu terlebih dahulu terhadap objek yang akan dijadikan sampel, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun pengertian dari teknik purposive sampling menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama ada Sugiono tahun 2010. Sampling adalah suatu teknik pengambilan sumber data dengan penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dan Winarno tahun 2013, teknik purposive sampling digunakan karena adanya pertimbangan tertentu. Sampling yang digunakan atau diambil bukan berdasarkan strata, random atau acak, atau daerah, akan tetapi didasarkan pada suatu tujuan. Selanjutnya, ada pengertian convention sampling atau accidental sampling.
Convention sampling adalah pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen dan kemudahan untuk mendapatkannya. Metode convention sampling. Metode penelitian ini bergantung pada kemudahan akses penelitian seperti survei pelanggan di mall atau orang yang lewat di jalan yang sibuk. Dalam situasi di mana terdapat keterbatasan sumber daya seperti pada tahap awal penelitian, maka convention sampling dapat digunakan. Adapun pengertian convention sampling menurut beberapa para ahli, yaitu yang pertama ada Dudi Anandya dan Heru Supriyadi tahun 2005. Convention sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang mengambil elemen-elemen termudah saja. Dan yang kedua, menurut Sarwoko tahun 2007. Convention sampling cara mengumpulkan informasi dari elemen-elemen populasi yang tersedia dengan tidak perlu susah payah. Baik, materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu kondisi populasi yang cocok diterapkan. Yang pertama ada purposive sampling. Teknik purposive sampling atau sampel bertujuan biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu ditentukan dengan cara pemilihan unit terlebih dahulu atau misal individual, kelompok individu, atau institusi, didasarkan pada tujuan spesifik terkait dengan jawaban dari pertanyaan peneliti. Jadi, purposive sampling digunakan saat sampel dalam sebuah populasi sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk dijadikan sampel. Yang selanjutnya, yaitu convenience sampling. Merupakan metode sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah ditemui atau diakses. Jenis sampel ini sangat baik jika dimanfaatkan untuk penelitian penjajakan, yang kemudian diikuti oleh penelitian lanjutan yang sampelnya diambil secara random atau mengambil siapa saja yang dapat ditemui oleh peneliti. Jadi, metode ini memilih sampel dari elemen populasi secara sengaja yang datanya mudah diperoleh. Lalu selanjutnya, saya akan membacakan tentang ilustrasi sederhana. Yang pertama, purposive sampling. Penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah Koperasi A di Surakarta. Penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah koperasi di Kota Surakarta dapat dilakukan dengan teknik pengambilan sampel ini. Pada penelitian ini, populasinya adalah jumlah nasabah Koperasi A di Kota Surakarta tahun 2018, yaitu sebanyak 750 orang, terdiri dari 300 orang nasabah tabungan, 400 orang nasabah kredit, dan 50 orang adalah nasabah deposito. Lalu ada kriteria-kriteria yang diperhatikan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, nasabah sudah menjadi anggota selama 2 tahun. Yang kedua, nasabah yang mengisi kuesioner sebanyak 100 orang. Dan yang terakhir, nasabah yang mengisi kuesioner yaitu 25 nasabah tabungan, 70 nasabah kredit, dan 5 nasabah deposito. Berdasarkan populasi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 100 orang nasabah tersebut. Selanjutnya, akan dibacakan oleh teman saya, Dekpur. Selanjutnya, saya akan membacakan ilustrasi sederhana untuk contoh convenience sampling. Penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen mengenai keinginan mahasiswa seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta terhadap pemerintah Republik Indonesia berkaitan dengan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menghadapi krisis moneter yang telah berjalan sejak bulan Juli 1997. Di sini dapat lebih tepat dari segi waktu dan kemudahan mendapatkan data. Menggunakan teknik convenience sampling dengan mengambil sampel mahasiswa dari setiap kelas pada saat dosen tersebut mengajar. Misalnya saja, startup dan LSM biasanya melakukan sampling di mall untuk mendistribusikan selebaran event atau kegiatan yang akan datang atau promosi suatu hal. Mereka melakukannya dengan cara berdiri di depan pintu masuk mall dan membagikan pamflet secara acak kepada pengunjung mall.
Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan untuk purposive sampling. Yang pertama ada kelebihan purposive sampling. Yang pertama, itu ada tujuan penelitian mudah tercapai karena sampel sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, proses dalam teknik purposive sampling efisien. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel efektif dalam mengeksplorasi situasi bersifat antropologis, sehingga dapat mendapatkan manfaat dari pendekatan yang intuitif. Yang keempat, satu-satunya teknik yang sesuai dengan sumber data primer, sehingga memberikan kontribusi pada penelitian yang terbatas, data atau populasinya. Dan yang terakhir, teknik ini untuk mudah dilakukan oleh para peneliti. Selanjutnya, adapun kekurangan dari purposive sampling. Yang pertama, jumlah sampel dalam purposive sampling tidak menjamin representatif dari populasi penelitian. Yang kedua, tidak dapat digeneralisasi pada simpulan yang bersifat statistik. Yang ketiga, bukan termasuk dari teknik random sampling. Yang keempat, tidak terlalu populer dalam studi-studi tertentu, misalnya pada bisnis. Yang kelima, kurang mampu dalam menggeneralisasi hasil penelitian. Dan yang terakhir, rentan terjadi kesalahan dalam penelitian yang berasal dari penilaian peneliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putu Indah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan convenience sampling. Kelebihan convenience sampling, yang pertama, peneliti mempunyai kebebasan untuk menentukan dan memilih sampel. Yang kedua, metode ini cepat, mudah, dan murah. Yang ketiga, efisiensi dalam waktu maupun biaya. Yang keempat, sampling dengan metode yang paling gampang dan nyaman. Kekurangan convenience sampling yang pertama, hasil penelitian tentu saja tidak akurat. Yang kedua, karena sampel yang cuma sedapatnya, tidak bisa ditentukan hasil penelitian ini bisa diterapkannya kemana, kecuali ke sampel itu sendiri. Yang ketiga, hasil analisis data mempunyai tingkat generalisasi yang rendah. Dan yang keempat, sangat rawan terhadap timbulnya bias. Next. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan, purposive atau judgment sampling merupakan sampling yang dipilih atau ditetapkan berdasarkan kesesuaiannya dengan tujuan penelitian. Yang kedua, purposive sampling digunakan saat populasi sudah memenuhi kriteria-kriteria tertentu untuk dijadikan sampel. Contoh ilustrasinya, penelitian mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan nasabah Koperasi A di Kota Surakarta. Peneliti harus menentukan kriteria-kriteria yang akan digunakan untuk memilih sampel yang ada pada populasi dan harus sesuai dengan tujuan penelitian. Convenience atau accidental sampling merupakan sampling secara kebetulan pada subjek yang ditemui atau mudah ditemui atau sampel asal nemu. Yang kedua, metode ini memilih sampel dari elemen populasi secara sengaja yang datanya mudah diperoleh peneliti. Contoh ilustrasinya, startup dan LSM biasanya melakukan sampling di mall. Mereka melakukannya dengan cara berdiri di pintu masuk mall dan membagikan pamflet secara acak kepada pengunjung mall. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai purposive sampling dan juga convenience sampling. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih karena telah menonton video ini sampai akhir. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nama Budaya. Salam sejahtera untuk kita semua.